Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahaha mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pada kesempatan kali ini, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah Angkatan 25 Kelompok 1 akan membahas analisis isu global, yaitu COVID-19 di Indonesia. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Virus dan penyakit baru ini ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Yuk simak informasi lebih lanjut. Adapun gejala COVID-19 yang bisa kita kenali: 1. Demam, 2. Batuk kering, 3. Nyeri hidung, 4. Sesak napas, dan 5. Diare. Cara penularannya bisa melalui 1. Tetesan pernapasan atau droplets dan aerosol, 2. Transmisi udara, 3. Transmisi permukaan benda, 4. feses oral. Adapun cara pencegahan yang dapat kita lakukan: 1. Dengan menerapkan physical distancing, 2. Menggunakan masker saat beraktivitas, 3. Rutin mencuci tangan, 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara berolahraga dan makan makanan yang sehat, 5. Hindari kontak langsung dengan penderita COVID-19. Hasil identifikasi isu yang pertama, tingginya angka masyarakat anti vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, belum optimalnya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga, masih maraknya hoaks tentang COVID-19 di Indonesia. Dan yang keempat, membludaknya jumlah limbah masker di TPA. Dibuktikan dengan data dari Institute of Police Development bekerja sama dengan Gamapi Visipol UGM melaksanakan webinar bertajuk Progres dan Tantangan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, diperoleh survei oleh Indikator Politik Indonesia, hanya 45% kelompok usia 22 hingga 25 tahun yang mau divaksin. Yang kedua, survei oleh CSIS menemukan 63% proporsi anak muda di DKI Jakarta dan 55% anak muda di Yogyakarta usia 17 hingga 22 tahun yang kurang percaya atau tidak percaya vaksin. Yang ketiga, berbeda dengan WHO, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Nasional dan UNICEF menemukan 64% warga bersedia divaksin. Survei ini memunculkan ada anomali mengapa anak muda menolak vaksin. Untuk isu yang kedua diperoleh dari kompas.com. Adanya pernyataan dari Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana COVID-19 DPR RI, Muhaimin Iskandar, menyatakan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia relatif tertinggal dari beberapa negara lain. Untuk isu yang ketiga, masih maraknya hoaks tentang COVID-19 di Indonesia dapat kita lihat dari indonesiabaik.id. Dengan data 562 kasus isu hoaks tersebar, 861 kasus jumlah hoaks tersebar di Facebook, 352 kasus jumlah hoaks yang tersebar di Twitter, 8 kasus jumlah hoaks yang tersebar di YouTube, dan 10 kasus jumlah hoaks yang tersebar di Instagram. Untuk isu yang keempat, membludaknya jumlah masker di TPA yang dapat kita lihat dari kompas.com dengan pernyataan virus corona yang menyebabkan pandemi COVID-19 meningkatkan penggunaan masker sekali pakai di dunia. Selanjutnya kita akan menganalisis isu tersebut dengan menggunakan metode APKL dan USG. Setelah menganalisis dengan metode APKL, ternyata ada satu isu yang tidak memenuhi, yaitu membludaknya jumlah limbah masker di TPA. Karena isu tersebut
dianggap bukan isu yang problematik dan layak. Sedangkan dengan metode USG yang menjadi isu prioritas, yang pertama, tingginya angka masyarakat anti vaksin COVID-19 di Indonesia dengan indikator yang pertama, kesadaran masyarakat, yang kedua, pengetahuan masyarakat, dan yang ketiga, informasi dari pemerintah. Sedangkan isu nomor 2 dan nomor 3 belum menjadi isu prioritas. Baiklah, kita masuk dalam diagram fishbone. Isu terpilih kita yaitu tingginya angka masyarakat anti vaksin COVID-19 di Indonesia memiliki 6 faktor. Yang pertama, method, material, kemudian measurement, milieu, dan machine. Yang pertama, yaitu minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin dan minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya vaksin. Kemudian yang kedua, method, yaitu minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat akan pentingnya vaksin COVID-19. Ketiga, material, yaitu minimnya ketersediaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Kemudian measurement, yaitu jumlah masyarakat yang sudah vaksin. Kemudian milieu, yaitu berkembangnya hoax yang tersebar di masyarakat tentang vaksin. Kemudian machine, yaitu uji klinis vaksin yang belum terbuka. Maka kegiatan inovatif yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi ke lingkungan masyarakat terkecil yaitu RT RW dan kepala keluarga. Kemudian yang kedua, memaksimalkan penggunaan sosial media sebagai sarana informasi. Yang ketiga, mengawasi setiap informasi yang masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, monitoring dan follow up masyarakat yang sudah melakukan vaksin terhadap kemungkinan timbulnya reaksi tubuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.